Reseptor angiotensin. Angiotensin adalah sebuah dispogen dan hormon oligopeptida di dalam serum darah yang menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Angiotensin merupakan stimulan bagi sekresi aldosteron dari adrenal cortex dan merupakan bagian dari sistem RAAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Sistem RAAS adalah salah satu mekanisme hormon terpenting dalam mengendalikan stabilitas hemodinamik dengan mengatur tekanan darah, volume cairan, dan keseimbangan natrium kalium. Maka dari itu, perubahan pada molekul apapun yang menyusun RAAS berkontribusi untuk mengembangkan AHA atau hipertensi arteri. Renin disintesis di dalam ginjal sebagai bentuk tidak aktif dan dilepaskan ke sirkulasi sebagai respons terhadap kadar natrium intratubular yang rendah, hipotensi pada arteriol aferen glomeruloginjal, dan aktivasi simpatis. Dalam aliran darah, prorenin diaktifkan melalui mekanisme proteolitik dan non-proteolitik untuk menghasilkan bentuk aktif. Di sini, renin aktif mengkatalisis pembelahan glikoprotein angiotensinogen untuk menghasilkan angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 diolah oleh angiotensin converting enzyme atau AC untuk menghasilkan angiotensin 2. Efektor utama dalam RAAS sementara netral endopeptidase atau EP membelah angiotensin 1 untuk menghasilkan angiotensin. Sebagian besar efek proliferasi dan probiotik yang diketahui dari angiotensin 2 adalah melalui reseptor angiotensin tipe 1 atau AT1R, tetapi dapat juga berikatan dengan reseptor tipe 2, angiotensin 2 atau AT2R, sehingga memicu efek yang berlawanan dengan yang ada di AT1R. Kanal angiotensin diproduksi oleh penyelundupan angiotensin 2 oleh AC2 sehingga mengurangi konsentrasi yang mendukung angiotensin 2 yang mempromosikan vasodilatasi pada jaringan jantung dan pembuluh darah. Angiotensin 2 bersirkulasi menuju kelenjar adrenal dan menyebabkan sel korteks adrenal membentuk hormon lain yaitu aldosteron. Aldosteron merupakan hormon steroid yang berperan penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron mengurangi ekskresi NaCl dengan cara reabsorpsi dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada akhirnya meningkatkan volume dan tekanan darah. Beberapa aksi angiotensin 2 di berbagai organ antara lain menyebabkan kontraksi arteri, memicu sekresi aldosteron, meningkatkan reabsorpsi Na di ginjal, dan meningkatkan pelepasan epinefrin dari adrenal. Semua aksi tersebut meningkatkan tekanan darah, arteri, dan fungsi ginjal. Selain aksi yang onsetnya relatif cepat tersebut, angiotensin 2 juga berperan dalam pertumbuhan sel pembuluh darah, mengurangi apoptosis, meningkatkan produksi kolagen, fibronektin, dan lain-lain yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah dan berpengaruh terhadap gangguan kardiovaskular kronis. Aksi ini diperantarai oleh ikatan angiotensin pada reseptornya, yaitu reseptornya angiotensin. Reseptornya angiotensin terdiri atas dua subtipe, yaitu reseptor AT1 dan AT2. Reseptor AT1 terdistribusi pada polos pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak, sedangkan reseptor AT2 terdapat pada jaringan reproduksi, otak, dan janin, akan tetapi berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Hampir sebagian besar aksi angiotensin 2 diperantarai oleh reseptor AT1, sedangkan aksi reseptor AT adalah melawan aksi dari AT2. Hanya saja dalam keadaan normal pada orang dewasa, reseptor AT2 ini jauh lebih sedikit daripada AT1 dan reseptor ini diupregulasi pada kondisi-kondisi patologis. Pada reseptor terdapat dua daerah di mana angiotensin 2 dan antagonisnya dapat berikatan. Antagonis reseptor ini dapat berinteraksi dengan asam amino pada domain transmembran ini yang dapat mencegah angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya. Antagonisme terhadap angiotensin 2 ini menyebabkan signal transduksi terhenti dan meniadakan efek-efek angiotensin, seperti vasokonstriksi, sekresi aldosteron, reaksi Na, dan lain-lain.
Obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor angiotensin II antara lain golongan sartan seperti kandesartan, losartan, irbesartan, dan valsartan. Karena tekanan darah benar-benar diatur oleh RAS, ketidakseimbangan dalam sistem ini akan menghasilkan perubahan dari tekanan darah arteri. Saat ini penggunaan antagonisme MR, ACE inhibitor, dan antagonisme ATR sebagai obat yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah juga dapat menunjukkan manfaat tambahan selain menurunkan tekanan darah. Sistem RAAS dimulai dari rilisnya angiotensinogen di hati yang kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Rilisnya akan memberikan respon berupa tekanan darah rendah dan terjadinya perubahan konsentrasi sodium. Dari ginjal dihasilkan renin yang akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Dari paru-paru akan dihasilkan ACE yang juga dihasilkan dari jaringan endotelium yang akan mengkonvert angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Pertemuan antara ACE dengan angiotensin 1 akan menghasilkan angiotensin 2. Selain itu, angiotensin 2 juga diperoleh dari angiotensinogen berupa TPA yang kedua dari angiotensin 1 yang dikatalis oleh enzim simase akan menghasilkan angiotensin 2. AC akan mendegradasi bradikinin yang mana bradikinin ini dibutuhkan pada sintesis nitrit oksida. Ketika AT2 berikatan dengan AT1 reseptor dan hingga turun ke bawah permukaan, maka akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi pada otot halus. Ikatan antara angiotensin 2 dengan reseptor AT1 juga terjadi pada ginjal mengakibatkan munculnya peningkatan aldosteron dan yang berdampak pada peningkatan jumlah ion natrium yang disimpan. Selanjutnya ada efek dari angiotensin 1 reseptor antara lain ada proliferasi sel, vasokonstriksi, peningkatan jumlah ion natrium, volume air, dan sebagainya. Lalu ada pengikatan antara angiotensin 2 pada reseptor AT2 akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi, antiproliferasi sel, diferensiasi sel, dan apoptosis. Yang selanjutnya adalah histamin. Histamin itu merupakan suatu mediator utama dalam reaksi alergi atau inflamasi karena disintesis oleh sel-sel imunitas seperti sel mast dan basofil yang akan dilepaskan jika hanya ada stimulus berupa ikatan antigen dan antibodi berupa IgE. Pada saat metabolisme histamin ini akan dihasilkan oleh sel mast, basofil, platelet, neuron, histaminergik, dan sel-sel enterokromatin, yang mana histamin ini nantinya disimpan di dalam vesikel intraseluler. Histamin dimetabolisme dengan dua cara, yaitu melalui deaminasi oleh DAO atau yang paling dikenal dengan histaminase atau melalui metilasi oleh histamin N-metiltransferase. Lalu diamin oksidase ini terdapat dalam membran plasma sel epitel dan dapat disekresikan ke dalam sirkulasi sehingga diduga bertanggung jawab dalam degradasi histamin ekstraseluler.
Sedangkan untuk histamin N-methyltransferase ini terdapat di dalam sitosol dan hanya akan mendegradasi histamin yang berada di dalam sel atau intraseluler. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video berikut ini. Histamin dihasilkan dari dekarboksilasi histidin, di mana histamin terbentuk akan tersimpan di mast sel berupa jaringan periferal di perut sebagai penghasil asam lambung, dan yang ketiga ada pada sistem saraf yang terdapat pada neurotransmitter untuk pengeluaran dan penyaluran efek ke saraf yang lain. Histamin yang telah rilis akan bekerja pada reseptor histamin, di mana reseptor histamin itu ada H1, H2, H3, dan H4, dan yang paling utama adalah H1 dan H2. Reseptor H1 akan bekerja di bronkus dan usus, akan bekerja di pembuluh darah, di otak, dan di ujung saraf. Pada bronkus dan usus akan menyebabkan konstriksi yang akan menimbulkan terjadinya bronkokonstriksi dan kejang pada usus. Sedangkan pada pembuluh darah yang besar akan mengalami kontraksi dan yang kecil akan mengalami dilatasi sehingga menimbulkan kemerahan dan udem. Pada ujung saraf akan terjadi rasa nyeri dan pleuritis. Sedangkan pada otak akan menimbulkan kesulitan untuk tidur dan nafsu makan yang turun. Reseptor H2 akan bekerja di parietal sel pada perut dan di pembuluh darah kecil, sedangkan pada perut dia akan menghasilkan HCl, sedangkan pada pembuluh darah kecil akan mengalami dilatasi. Secara umum atau secara normal, histamin akan menempel dan berikatan pada reseptor histamin sehingga akan memberikan respon pada tubuh. Namun, ketika diberikan obat antihistamin sebagai pereda alergi atau sebagainya yang berikatan dengan reseptor histamin sehingga menggantikan posisi histamin, akan menimbulkan tidak ada respon atau berkurangnya respon terhadap tubuh sehingga alergi dapat diatasi.